Sering klaim kerja keras Ahok bangun Jakarta, Anies kena semprot ketua DPRD. Otaknya ingin jadi presiden, sombong amat. Di forum ini merupakan bahan yang sangat berharga buat Pemprov DKI Jakarta untuk lebih hati-hati lagi dan lebih jelas keberpihakannya. Diakui sendiri oleh koalisi nelayan tadi, tidak ada dampak langsung terhadap nelayan. Clear. Yang kau janjikan, banyak yang sudah kecewa. Ingat gak waktu kampanye kau pemilihan gubernur, kau katakan dengan tegas akan menolak reklamasi. Waktu menyegel ini bangunan, kau bawa wartawan rame-rame. Berkhayal yang gak karu-karuan, akhirnya pencapaiannya gak mendapatkan. Ini yang terjadi di Jakarta sekarang. Sampai lihat pencapaian nggak sesuai harapan. Sesuai harapan, bos. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyayangkan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang menganggapnya tak menghargai kerja yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Prasetyo pun mencontohkan soal pembangunan ruang publik terpadu dan ramah anak RPTRA yang merupakan program unggulan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, tapi kini berganti nama Taman Maju Bersama. Hal-hal seperti itu menurut Pras tidak bisa menghargai ide orang lain. Anies menurut Pras selalu mengatakan dia yang paling benar. Prasetyo juga mencontohkan soal Taman Kalijodo yang direvitalisasi menjadi ikon Jakarta. Tapi kata dia, Taman Kalijodo juga saat ini terbengkalai, berantakan, dan tidak terawat lagi. Menurut saya, Anies tidak bisa menjaga dan menghormati hasil jerih payah pemerintahan sebelumnya dalam membangun suatu program. Pokoknya yang penting asal beda. Dan saat ditanya apakah Anies hanya menjalankan visi gubernur saja atau ingin ada perbedaan dari gubernur sebelumnya, Prasetyo menilai tidak. Namun ia menyebut Anies jabatannya gubernur tapi otaknya menjadi presiden. Secara lebih lanjut, politisi PDIP itu mengatakan dirinya berbicara apa adanya. Pasalnya, kata Prasetyo, gubernur dan ketua DPRD levelnya sama dan sama-sama dipilih rakyat, sehingga harus ada kebersamaan antara DPRD dan Pemprov DKI. Ya, yang mengeksekusi siapa? Harusnya buka komunikasi yang baik. Makanya sekali lagi Pak Anies jadi gubernur tuh udah pengen otaknya jadi presiden. Ya itu dia, bos. Nah, selesai Jakarta. Nah, ini yang mengerikan. Apalagi menggunakan isu-isu sara yang bisa merobek tenun kebangsaan, bisa mengendorkan sendi-sendi kebangsaan. Bentuknya kata-kata. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Tapi di balik kata-kata ada pesan, ada gagasan. Tapi kenyataannya tidak ada kebersamaan di antara keduanya. Dengan bersikap seperti itu, Anies mungkin berpikir bahwa itu bisa menaikkan citra diri dengan tidak menghargai usaha dan juga merendahkan citra gubernur sebelumnya. Padahal hal itu justru semakin merendahkan martabat Anies. Anies gak segan-segan mengkritik dan menjelekkan kebijakan gubernur sebelumnya. Seolah-olah Anies sedang menunjukkan kepada publik bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah akibat dari pekerjaan yang tidak tuntas dari gubernur sebelumnya. Dan ia datang sebagai penyelamat. Harusnya sejak Anies memutuskan untuk bertarung di Pilkada DKI, maka dia harus siap menerima apapun kondisi Jakarta. Padahal kondisi DKI saat ia memimpin sebenarnya sudah bagus. Anies tinggal melanjutkan. Tapi ternyata Anies memilih untuk tidak mau melanjutkan. Memilih melakukan inovasi, tapi akhirnya justru menimbulkan masalah baru. Anies tidak segan-segan mengkritik dan merubah pergub sebelumnya yang sudah jelas-jelas berhasil. Ironisnya, perubahan yang dilakukan oleh Anies justru belum terlihat hasilnya. Wajar jika Jakarta kembali banjir. Anies dibully habis-habisan oleh pendukungnya Ahok. Warga pun mulai banyak yang kecewa dengan Anies karena telah cukup lama titik-titik banjir berhasil dikurangi Ahok, tapi sekarang titik-titik banjir mulai bertambah lagi. Belum lagi soal program yang Anies buat, semuanya tidak ada yang selesai dan terkesan amburadul. Pengganti Ahok ini adalah sosok yang tidak bisa kerja. Dia cuma pandai beretorika dan mengeluarkan janji-janji manis. Selain tidak bisa kerja, dia juga sama sekali tidak bisa memiliki rasa cinta untuk DKI beserta warganya. Meskipun tidak bisa kerja, tapi jika dia memiliki rasa cinta pada DKI, setidaknya dia tidak akan membiarkan DKI makin semrawut dan berantakan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, terutama buat kelompok penjual agama yang suka ancam dengan memakai ayat dan mayat, dan kelompok-kelompok yang mabuk agama. Ucapan Ahok kembali membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Jangan mau dibohongi pakai titik-titik. Hanya saja banyak yang menyangkal hal ini. Gengsi menerima kenyataan karena telah dipermalukan.
Anies bisa dijadikan sebagai studi kasus di mana seorang pemimpin dipilih dengan cara yang gak masuk akal, memanfaatkan sentimen agama, dan membegokkan masyarakat. Hasilnya, penderitaan 5 tahun. Coba bayangkan, selama hampir 5 tahun Anies menjabat, sampai sekarang tak ada yang mau dibanggakan dari seorang Anies. Dan senang tidak senang, masih ada beberapa bulan lagi untuk membuat DKI menderita. Bagaimana menurut Anda?